Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita memulai melakukan konsultasi syariah. Kita langsung ambil dari followers Instagram. Bagaimana hukumnya jikalau orang tua kandung saya lebih sayang kepada anak angkatnya? Maka jawabannya, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai anak, maksud saya, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Urusan orang tua Anda lebih sayang kepada anak kandung menurut Anda, maka itu adalah urusan orang tua. Kita sebagai orang anak tetap wajib berbakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarilah wahai ahlul kitab, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain, beribadalah kepada Allah dan tidaklah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi berdasarkan ayat ini, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua bagaimanapun keadaan orang tua kita. Ya, mau dia berbuat zalim kepada kita, mau dia lebih sayang anak angkatnya dibandingkan kita, maka tetap bakti kepada kedua orang tua. Ustaz, kalau baca 3 surat Qul di zikir pagi, petang, sehabis sholat boleh atau tidak? Mengucapkan basmalahnya hanya 1 kali saja di awal surat. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Maka jawabannya adalah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu para friends, ya, teman di Facebook. Siapa yang ingin bertanya maka dipersilahkan untuk bertanya. Ya, siapa yang ingin bertanya maka dipersilahkan untuk bertanya. Jawabannya adalah bismillah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, dia adalah salah satu surat di dalam surat An-Naml, At-Taufan. Salah satu penggalan ayat dalam surat An-Naml, maksud saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml, Bismillahirrahmanirrahim, ya, ketika menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam surat An-Naml ayat 30. Surat An-Naml ayat 30. Itu satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari
surat Al-Fatihah menurut pendapat yang lebih kuat. Sedangkan tadi Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagian ayat dari surah An-Naml ayat 30, ini dengan ijma' para ulama. Adapun Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, ini adalah menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat di awal surat At-Taubah atau di akhir surat Al-Anfal. Ini dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah awal di setiap surat, awal ayat di setiap surat. Bukan berarti ayat pertama, tetapi awalan ayat di setiap surat dalam Al-Quran, selain surat-surat yang saya sudah sebutkan tadi, menurut pendapat yang lebih kuat. Maka oleh sebab itu, apabila seseorang membaca dzikir pagi, dzikir sore, kalau seandainya dia ingin membacanya Bismillahirrahmanirrahim pertama saja, kemudian setelah itu membaca Qul huwallahu ahad, setelah itu langsung Qul a'udzu birabbil falaq, setelah itu langsung Qul a'udzu birabbin nas, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia membacanya. Nah, taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan, saya tinggal di satu kota dengan orang tua, tapi jarang mengunjunginya karena ada kesibukan sendiri. Bagaimana sikap saya sebagai istri? Kadang saya kesal pada suami karena hal ini. Syukran atas jawabannya. Maka perhatikan baik-baik. Seorang perempuan ketika dia sudah menikah, maka yang paling wajib dia layani, yang paling wajib dia lakukan perintahnya, yang paling wajib dia layani adalah suaminya. Ini dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala, suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas-salihat qanitat, hafizatul lil ghaibi wa hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menjaga apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud menjaga di sini adalah ketaatan kepada suami. Maka setelah dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi seorang wanita muslimah yang sudah menikah, maka tidak ada ketaatan yang lebih wajib dia lakukan dibandingkan suami. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itulah seorang istri, dia ketika di hadapannya ada dua kepentingan orang tua, kepentingan suami, maka dia mendahulukan suaminya. Tetapi suami tidak boleh menjadikan istrinya durhaka kepada orang tuanya. Apabila istrinya ingin mengunjungi orang tuanya, maka sang suami mempermudah istrinya untuk mengunjungi, berbakti, berziarah, terutama disebutkan dalam poin ini adalah dalam satu kota. Maka ini sangat luar biasa sekali suami kalau seandainya dia melakukan penahanan terhadap istrinya untuk tidak mengunjungi orang tuanya. Maka pada saat itu dibagi-bagi waktunya oleh suami, dan ini termasuk kebaikan suami terhadap istrinya apabila dia tidak menghalangi sang istri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan yang lain lagi jika ada yang bertanya dari friends juga Facebook, silahkan juga jika ingin bertanya. Kita sebenarnya hari ini adalah konsultasi syariah bersama Radio Hidayah 103.4 FM, tetapi karena satu dan lain hal akhirnya konsultasi syariahnya melalui satu sisi dari saya yang membaca, saya juga yang menjawab membaca pertanyaannya. Ustadz, jika seorang masbuk sholat lalu imam berdiri langsung untuk sholat jamak, maka seseorang itu menyelesaikan sholatnya atau bagaimana? Maka jawabannya, jika dia masbuk, kemudian imamnya ternyata setelah selesai sholat salam,
baru setelah itu dia melanjutkan untuk menjamak sholat yang selanjutnya. Ya, yang masbuk ini bagaimana? Tentunya menyempurnakan sholatnya yang tertinggal tadi. Berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa saja yang kalian tertinggal dari imam maka sempurnakanlah. Apa saja yang kalian tertinggal dari imam maka sempurnakanlah. Nah, yang lain lagi? Tadi ada yang bertanya, Al-Fatihah itu kan awal dari surat yang lain. Apakah kalau kita melangkahi tidak sah baca surat yang lain? Mungkin maksudnya adalah begini. Al-Fatihah saya sebutkan tadi, dia adalah Bismillah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Maka tidak mengapa seseorang untuk membaca setelah surah Al-Fatihah di dalam salatnya dia membaca ayat yang lain atau surat yang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, kalau salat Jumat perempuan boleh ikut salat Jumat atau tidak? Lalu kalau wanita ikut, apa harus ganti salat zuhur di rumahnya? Maka jawabannya, kalau ditanya boleh ikut atau tidak, boleh. Jawabannya boleh ikut atau tidak, boleh. Dan kalau dia sudah ikut sholat Jumat berarti gugur kewajibannya berdasarkan keumuman ayat dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika telah dikumandangkan atau dipanggilkan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah menuju zikir, yaitu sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Ini menunjukkan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan kepada keumuman, ya, menunjukkan kepada keumuman baik laki-laki ataupun perempuan. Cuma dilihat dari sisi wajib atau tidak wajib, maka tidak wajib baginya. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Facebook. Wah, panjang. Dengan kerjaan saya menerima jatah bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional saya setiap pekannya. Namun dari jatah itu ada kelebihan dari pemakaian setiap pekannya. Setelah hal ini saya tanyakan kantor saya, atasan saya mengatakan untuk digunakan untuk makan-makan anggota saya yang kerja bersama saya. Namun setelah itu pun masih ada sisa, dan Ustadz dan saya juga pernah menyampaikan untuk mengembalikan ke pihak kantor, namun mereka menolaknya. Pertanyaan saya, bolehkah kelebihan itu saya gunakan untuk keperluan pribadi? Maka jawabannya ini harus diperjelas. Duduk perkaranya, yaitu harus diperjelas. Apakah ini harta halal untuk dia atau tidak? Caranya seperti yang dia bertanya kepada pimpinan kantornya. Kalau seandainya disuruh untuk memakai, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Saya baca. Ustaz, saya ada titipan pertanyaan, di manakah sebaiknya seorang wanita menjalani masa iddah apabila ia sudah ditalak 3 oleh suaminya? Apakah di rumah suami atau di rumah akhwat tersebut? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau seorang yang ingin atau seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya dengan 3 kali talak, maka pada saat itu berarti talak bain kubra. Talak bain kubra. Talak bain kubra artinya adalah seorang suami tidak diperbolehkan untuk merujuk istrinya sebelum istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain atas keridhoannya. Setelah itu bercerai, ya, atas keridhoannya juga. Baru setelah itu boleh dirujuk. Maka apabila sudah terjadi talak bain 3, maka sang istri pada saat itu dia boleh untuk keluar dari rumah suaminya. Wallahu a'lam. Dan dia otomatis mempunyai masa iddah. Ya, mempunyai masa iddah. Allahu a'lam. Taib. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana duduk Nabi Muhammad SAW setelah sholat fardu atau sholat sunnah sewaktu berzikir? Maka jawabannya adalah
sepengetahuan saya belum ada dalil yang tegas bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah sholat fardu, apakah dia duduk dengan tawarruk, ataukah duduk dengan iftirash, ataukah duduk bersila. Maka pada saat itu umum, ya, boleh dia bertawarruk, boleh dia beriftirash, boleh dia bersila duduknya. Tidak, karena belum ada dalil khusus. Tetapi yang ada adalah Nabi Muhammad SAW, yang ada riwayatnya, maksud saya Nabi Muhammad SAW setelah sholat fardu beliau menghadap kepada para sahabatnya, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau ada istri yang berjanji sama suaminya, kalau suaminya wafat si istri nggak akan nikah lagi, hukum janjinya bagaimana? Maka hukum janjinya tidak dibenarkan janji seperti ini. Kenapa? Karena seseorang boleh berjanji sesuatu asalkan tidak menyelisihi syariat Islam. Sedangkan seorang perempuan jika mati suaminya dan dia masih muda, bukan dalam keadaan menopause, maka pada saat itu dia sangat dianjurkan untuk menikah. Disebabkan kenapa? Karena agar ada yang menafkahi dan agar dirinya terjaga kesuciannya, kemudian agar ada mahram bagi seorang perempuan tersebut. Maka Allahu a'lam, tidak seyogianya seorang perempuan berjanji kepada suaminya, ya, ini mungkin karena lagi saking cinta-cintanya ya kepada suaminya, akhirnya dia berjanji untuk tidak menikah setelah seorang suami meninggal. Maka pada saat itu wallahu alam, tidak seyogyanya seorang perempuan untuk berjanji seperti ini. Allahu alam. Saya berselisih dengan saudara perempuan saya semenjak saya hijrah. Apalagi saat saya bercadar, saudara saya sangat membenci saya. Saya telepon, saya WA, sahutannya selalu menyakitkan. Bolehkah saya stop untuk menghubungi saudara tersebut untuk menjaga perasaan saya sampai saya bisa bersilaturahim ke rumahnya? Jarak antara saya dan saudara saya kurang lebih 13 jam. Maka jawabannya jangan. Teruslah menghubunginya, ya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan orang yang meskipun dia putus hubungan silaturahimnya, tetapi dia terus saja untuk menyambung hubungan rahim, maka ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa uhillu anhum wa yajhaluna alayya. Qala la in kunta kama qulta faka'annama tusibbuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat yang aku hubungi mereka, aku sambung hubungan dengan mereka, tapi mereka menutupi atau memutuskannya denganku, dan aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku, dan aku meminta halal kepada mereka, dan mereka berbuat masa bodoh terhadapku. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika sikapmu sebagaimana yang engkau ucapkan, maka seakan-akan engkau menaburi kepada mereka al-mal. Al-mal adalah pasir yang panas. Ya, ini sebagai hinaan kepada orang yang disambung hubungan rahim, akan tetapi dia malah memutuskan. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih saja Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolongmu atas mereka selama engkau berbuat demikian. Maka saya nasihatkan agar senantiasa selalu tetap menghubungi, menyambung hubungan
rahim dengan kerabat-kerabat, terutama kerabat-kerabat terdekat, ya. Pertanyaan dari followers Instagram, Ustadz, semisal kita dalam perjalanan jauh serta belum melakukan sholat maghrib dan menemukan masjid sedang berjamaah sholat isya, sholat apa yang saya kerjakan? Maka jawabannya sholat maghrib. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa waktu sholat itu sesuai dengan urutan waktunya. Urutan waktunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah beliau mengerjakan salat isya sebelum salat maghrib. Maka salat maghrib lah. Lalu bagaimana salatnya yang berjamaah itu salat isya? Maka kita salat maghrib. Apabila imam bangun untuk rakaat keempat sholat isya dan kita tidak masbuk dari awal, maka ada dua pilihan di situ sholat maghrib kita. Entah kita tahiyat, imam bangun, kita tahiyat sendiri, kemudian selesaikan tahiyat kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru takbiratul ihram lagi, ikuti imam untuk sholat isya. Atau pilihan yang kedua adalah kita tahiyat sampai membaca doa sampai imam selesai rakaat keempat, lalu kita salam bersama-sama imam, baru nanti setelah itu kita mengerjakan sholat isya sendirian. Itu dua-duanya diperbolehkan, wallahu alam. Nah, kemudian kita ambil dari Instagram. Ada lagi pertanyaan? Suami saya sudah meninggal. Ada yang bilang kalau kawin lagi berarti setelah saya meninggal suami yang pertama tidak bisa bertemu lagi di akhirat. Maka jawabannya, kalaupun tidak bisa bertemu lagi di akhirat, maka semua yang masuk ke dalam surga akan senantiasa bahagia, senantiasa indah hidupnya, senantiasa tidak ada keburukan sedikit pun. Ya, senantiasa tidak ada keburukan sedikit pun. Dan memang betul ada hadis Rasulullah SAW, al-mar'atu di akhiri zawjiha, yang artinya seorang perempuan itu akan bersama di surga bersama dengan siapa? Dengan suaminya yang terakhir. Itu betul. Ya, wallahu alam. Bagaimana bersikap saat ada undangan sholat hajat? Maka jawabannya, sholat hajat saya belum mendapatkan dalil yang sahih atasnya. Ada 4 hadis dan 2 hadis palsu, 2 hadis lemah sekali. Allahu alam. Apabila apabila ingin melaksanakan sholat tapi pakaian saya kotor, apa sholatnya bisa dijamak atau dilakukan aja dengan niat lillahi ta'ala? Maka jawabannya, apa yang dimaksud kotor? Kalau seandainya kotornya itu bukan najis, maka sholat saja dengan pakaian tersebut. Tapi kalau seandainya kotornya itu adalah kotoran najis, maka tidak diperbolehkan sholat dengannya. Harus mencari pakaian yang suci dari najis. Wallahu a'lam. Bolehkah menjamak karena pakaiannya kotor? Ya tadi, lihat dulu apakah pakaiannya itu kotor atau najis. Kalau seandainya dia najis, maka pada saat itu dia bersihkan najisnya. Kalau tidak sanggup, maka berarti dia boleh menjamaknya. Allahu a'lam. Istiqamah dari keburukan yang pernah dilakukan selama hidup. Bagaimana istiqamah dari keburukan yang pernah dilakukan selama hidup? Maksudnya mungkin bertobat dari keburukan, ya. Maka jawabannya, bertobat dari keburukan yang pernah dilakukan selama hidup adalah, yaitu seseorang harus berharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas berhentinya dia dari maksiat yang pernah dia lakukan. Yang kedua, dia harus menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Dan yang ketiga, dia harus memutuskan dosa keburukan yang pernah dia lakukan tersebut
selama dia hidup. Kemudian yang keempat, dia harus bertekad untuk tidak melakukan perbuatan keburukan itu lagi. Wallahu a'lam. Murtadkah orang yang membantu peribadatan orang kafir? Di sini ada apa dulu kata membantu? Yang dimaksud dengan membantu itu apa dulu? Ya, membantu itu apa dulu? Karena ini kata umum, tidak boleh kita menjawabnya dengan gampang dan mudah. Ya, kata umum, apa dulu yang dimaksud dengan membantu? Kalau yang dimaksud dengan membantu adalah seseorang membantu orang lain untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikhawatirkan masuk ke dalam kesyirikan tersebut. Dikhawatirkan masuk ke dalam kesyirikan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Jika sholat rawatib di rumah namun sudah iqamah di masjid, bagaimana? Maka jawabannya adalah seseorang apabila sudah sholat rawatib di rumah lalu iqamah, maka dia wajib pergi untuk ke masjid, karena sholat wajib lebih didahulukan dibandingkan sholat rawatib di rumah. Dan kalau kejadian ini selalu berulang, maka dia harus mempunyai strategi agar sholatnya yang wajib tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, karena itu lebih utama untuk dilakukan, ya, dibandingkan sedia mengejar ke fadilah sholat sunnah di dalam rumah. Memang mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah itu istimewa. Rasulullah SAW bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baiti illal maktubah, seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib, ya, kecuali sholat wajib. Maka betul memang sholat sunnah dianjurkan di rumah, akan tetapi apabila dibandingkan dengan mendapati takbiratul ihram imam, maka pada saat itu dia lebih didahulukan dibandingkan sholat sunnah di rumah. Sholat wajibnya lebih didahulukan dibandingkan di rumah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Masih ada waktu 10 menit. Saya scroll ke atas ya. Bagaimana cara yang tepat untuk menasihati atau menolak saudara yang bukan mahram untuk tidak bersalaman? Maka jawabannya sebutkan saja dengan jujur. Saya sering mengatakan as-sarahatu rahah. Jujur itu, terus terang itu mendatangkan lapang dada. Lebih baik dia jujur kepada seseorang sehingga dia lapang dadanya. Wallahu a'lam. Cara menghindari penyakit hati, misalnya iri sama orang lain. Maka jawabannya, syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dibandingkan orang lain, maka itu lebih banyak dibandingkan yang kita lihat dari orang lain. Itu cara yang paling mudah untuk tidak iri terhadap orang lain. Kalau ingin menambah lagi, yaitu fikirkan hikmah bahwasanya mungkin apa yang orang lain miliki itu tidak cocok untuk kita. Nah, itu seperti itu. Jadi have good thinking whatever, ya, harus mempunyai pikiran positif selalu, terutama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya jika seorang terlambat setelah sholat subuhnya karena efek obat? Maka jawabannya, kalau dia efek obat, maka berarti dia ma'dzur, diberikan uzur atas itu. Mungkin dia tidak merasa lagi untuk
bangun sholat subuh, maka ketika dia sadar dia sudah mulai bangun dan bisa bangun, maka sholatlah sebagai kafarat. Rasulullah SAW bersabda, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia kelupaan dari sholatnya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat tersebut jika dia bangun atau jika dia sadar. Tidak ada penebus atas sholatnya tersebut kecuali itu. Wallahu a'lam. Ini bagi yang punya uzur tadi ya, adapun bagi yang menidurkan diri bermalas-malas, maka pada saat itu bukan ini yang dimaksud. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya buka tutup cadar? Saya sudah bercadar tapi kadang masih buka tutup. Maka jawabannya adalah seseorang yang buka tutup cadar, maka dia tidak seyogyanya seorang muslimah melakukan seperti itu. Karena apa? Karena kalau seandainya dia ingin bercadar, bercadarlah yang terus menerus sehingga wajahnya benar-benar terjaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau seandainya dilihat dari hukum fikih, ya, apa hukum fikihnya, maka kita lebih condong kepada pendapat bahwa cadar hukumnya tidak wajib, dan siapa yang ingin bercadar dipersilahkan, itu lebih utama. Siapa yang tidak ingin bercadar maka tidak mengapa. Ya, siapa yang tidak ingin bercadar maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tips belajar yang efisien dan sesuai dengan pikiran dan hati. Maka jawabannya adalah gini, caranya begini. Kita kan kalau mau sesuatu, makan misalkan, minum misalkan, maka kita kan ada usaha untuk mendapatkan itu. Ya, karena kita mau. Kita merasa perlu. Nah, begitulah seseorang ketika dia merasa perlu. Nah, ketika kita merasa perlu misalkan dalam perihal sholat, saya merasa perlu untuk sholat yang sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya dia benar-benar belajar sholat dan tidak terpaksa. Saya merasa perlu untuk mempelajari bahasa Arab agar saya bisa benar-benar memahami Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia merasa belajar bahasa Arab dengan kesenangan, bukan dengan tuntutan atau tekanan. Ya, gitu caranya. Wallahu a'lam. Bagaimana melukai teman atau saudara saat belajar bela diri? Hukum melukainya kalau seandainya dia dalam keadaan lagi latihan, ya, sparring misalkan gitu, latihan, maka ini berarti dia pada saat itu dia minta halal kepada orang yang dia lukai. Dan kalau memang dia lagi latihan, tidak dia sengaja akan hal itu, kemudian ternyata benar melukai, maka dia minta halal. Allahu a'lam. Apakah karma itu ada? Apa dulu yang dimaksud karma? Coba saya buka ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karma. Perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hukum sebab akibat. Kalau seandainya yang dimaksud seorang manusia melakukan dosa, kemudian sebab dosanya dia berakibat mendapatkan siksa, maka itu karma betul ada. Itu karma betul ada. Ya. Tapi kalau seandainya dia misalkan melakukan dosa kemudian rezekinya seret, maka itu benar ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Dan tidaklah ada musibah yang menimpamu kecuali itu adalah sudah
tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Sesungguhnya hal tersebut mudah. Begitu juga di dalam ayat disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Itu kan hukum sebab akibat. Benar kalau itu. Tapi kalau seandainya bahwa seseorang menanggung dosa orang lain, misalkan bapak ibunya berzina, lalu anaknya juga ikut kecipratan dosa zina, nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, itu karma yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh selain yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, jadi harus didudukkan dulu apa makna karma itu. Karena hukum tersebut tidak bisa dibangun di atas sebuah kata-kata yang umum, ya. Karena karma umum maknanya. Hukum sebab akibat. Itu karma. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, kalau seandainya ada dalil, ada sebab kemudian ada akibat dan berdalil dari Al-Qur'an hadits Rasulullah SAW, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum jika bernyanyi di depan suami bertujuan untuk menggoda suami, Ustaz? Maka jawabannya seorang muslim tidak bernyanyi hal-hal yang buruk, tetapi dia berbuat baik kepada suami, dia berbuat romantis kepada suami selain menyanyi, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Anjing itu sebenarnya najis atau tidak, dan apakah boleh memegang anjing? Tolong penjelasannya, Ustaz. Maka jawabannya yang najis adalah air liur anjing. Ya, air liur anjing itu yang najis. Idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin. Yang artinya jika seekor anjing mencicipi di bejana kalian, maka hendaklah dia membasuhnya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Salah satunya dengan tanah. Ini disebabkan karena air liur anjing najis berat. Najis berat. Nah, adapun tubuhnya jika tidak terkena air liurnya maka tidak najis. Tetapi sangat jauh kemungkinan bahwa air anjing tidak menjilati tubuhnya. Maka wallahu alam, ya, anjing adalah najis baik itu air liurnya ataupun daging-dagingnya. Wallahu alam. Ketika sholat zuhur atau asar saya bisa mendengar bacaan surah dari jamaah di samping saya dan mengganggu, bagaimana seharusnya, Ustadz? Maka jawabannya adalah ketika seseorang melakukan sholat zuhur dan asar, dia hendaknya membaca surat sependengarannya sehingga tidak mengganggu teman-teman atau kaum muslimin yang sholat bersamanya, sehingga tidak mengganggu teman-teman atau kaum muslimin yang sholat bersamanya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengganti lafaz azan, mengganti hayya 'alal jihad? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Tolong nasihatnya, Ustadz. Saya masih sering berbuat dosa. Maka jawabannya semua dari kita berbuat dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya.
Maka pada saat itu kita mempunyai Rabb yang maha pengampun, maha penerima taubat. Bahkan kita diminta untuk bahkan pintu taubatnya dibuka 24 jam sehari semalam. Maka pada saat itu hendaknya seseorang bertobat dan tidak putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslimah ketika membaca mushaf atau ada yang terjemah, apakah harus dalam keadaan suci dan menutup aurat sebagaimana ketika hendak sholat? Yang wajib dalam keadaan suci adalah membaca Quran sambil memegang Quran, mushaf saja. Adapun kalau seandainya Qurannya terjemahan atau Qurannya tafsir, maka ini dianjurkan untuk membacanya dalam keadaan bersuci. Kalau tidak pun tidak mengapa, tetapi yang wajib adalah saat membaca mushafnya saja. Saat membaca mushafnya saja. Ya. Yang tidak membaca, yang tidak mushaf tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamassu hadzal Qur'an illa tahir. Tidak ada yang memegang, menyentuh mushaf ini kecuali seorang yang suci. Wallahu a'lam. Bagaimana agar tidak malas dalam menuntut ilmu? Sama yang saya sebutkan tadi. Kita kalau makan kan kita semangat tuh, ngambil nasi, kita semangat melakukan macam-macam kan. Nah, begitu juga kalau kita menuntut ilmu, kita merasa perlu untuk berilmu, maka pada saat itu kita semangat menuntut ilmu. Allahu a'lam. Tolong doakan saya agar bisa membaca Al-Quran karena saya merasa sulit mempelajari. Maka jawabannya enggak, insya Allah tidak sulit. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Maka adakah yang mengingatnya? Saya punya pengalaman mengajari seorang kawan saya karena Allah. Waktu itu beliau benar-benar tidak bisa membaca Al-Quran. Benar-benar tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian beliau semangat datang setiap hari ke kantor saya, datang setiap hari. Kadang habis kerja capek, saya tahu mukanya capek tapi dia semangat. Maka pada saat itu akhirnya Allah membuktikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh kami akan mudahkan kepada jalan-jalan kami. Jadi sebesar usaha, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Itu sering saya katakan. Sebesar usaha, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Jadi usahalah, kemudian berdoalah kepada Allah SWT. Apalagi Al-Quran yang lancar saja, yang lancar dapat pahala saat membacanya. Yang tidak lancar juga dapat pahala. Nah, wallahu a'lam. Saran kirim pertanyaan di saat penjelasan Ustadz sudah mau selesai biar pertanyaan tidak tenggelam. Susah kalau apa namanya Instagram memang dia jalan kan, dia jalannya. Tapi kalau seandainya belum dijawab, kirim lagi ya. Mohon maaf. Di tempat saya ada beberapa orang yang tetangganya biasanya ngaji dan mempraktekkan pakaian sunnah gamis tidak isbal, namun mereka enggan bergabung dengan tetangga yang lain karena ahlul bid'ah. And then your question, what is your question? Apa pertanyaannya gitu? Gini, mungkin pertanyaan Ustadz bagaimana menyikapi itu gitu ya. Ini merekah masya Allah bunganya ya. Ini saya lihat kan. Nah, bunganya merekah. Masya Allah. Taib. Ahibati ahfidzakumullah ta'ala, yang saya ingin ingatkan di sini adalah bahwa setiap muslim itu bersaudara. Ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Seorang beriman kepada orang beriman lainnya itu satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Yang artinya perumpamaan seorang
kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lainnya adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu dari anggota tubuh lainnya sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan panas dan tidak bisa tidur di malam hari. Maka saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang mungkin sudah mengaji, sudah duduk di majelis ilmu, sudah mengenal mana sunnah, mana bid'ah, tetaplah bergaul dengan kaum muslimin secara umum. Mereka adalah kaum muslimin, mungkin masih melakukan perbuatan bid'ah karena ketidaktahuan mereka. Ya, karena ketidaktahuan mereka. Beda hal ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang pengajak kepada pelaku perbuatan bid'ah. Maka ini beda, ya, ini beda. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya. Sudah waktunya habis. Ya. Jazakumullahu khairan atas kajian atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi, ini sebenarnya adalah program konsultasi syariah bersama Radio Hidayah 103.4 FM dan juga Hasil TV Pekanbaru Riau. Tetapi karena satu dan lain hal, konsultasi syariahnya masih belum siap, mungkin karena ada trouble di dalam pelaksanaannya. Semoga kedepannya lebih baik. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.